Jadi kesan ini satu, yang kedua formal. Tapi di guyon nggak apa-apa, tapi tidak yang seksis. Itu masuk seksis itu. Oh gitu. Ya. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di Untar Podcast. Luar biasa teman-teman, hari ini kita akan mengulik sesuatu para narasumber satu ini. Ibu Siti Arifah, Magister Psikologi. Beliau sebagai aktivis perempuan yang sudah melalang buana kurang lebih 10 tahun. Beliau dalam bidang isu perempuan dan anak. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Darul Ulum. Beliau sekarang lagi menempuh S3. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Arifah. Makasih Mas Iqbal. Sehat Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Tadi berangkat ke sini tidak ada gangguan Bu ya? Lancar. Ya, alhamdulillah lancar. Okay. Hari ini kita akan mengulik tentang kekerasan seksual yang pada minggu-minggu ini itu banyak terjadi kasus-kasus yang luar biasa. Kita akan mengulik tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi ya. Karena kita berada pada Universitas Darul Ulum, maka yang kita bicarakan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan tema upaya pencegahan hingga penanganannya. Pemirsa Untar Podcast yang luar biasa, hari ini kita akan mengulik tentang masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bu Arifah, saya akan mengulik ini. Kemarin ada berita Bu, minggu-minggu ini ada berita bahwa kekerasan seksual itu 65% terjadi di perguruan tinggi. Apakah itu benar Bu? Iya, jadi data tersebut kita survei dari Forum Satgas PPKS Kabupaten Jombang. Jadi ada 11 kampus yang ada di Kabupaten Jombang dan kami melakukan survei. Survei tersebut juga dilakukan di 11 kampus tersebut dan 65% dari hasil survei tersebut mahasiswa mengalami kekerasan seksual dalam bentuk verbal, begitu Mas Iqbal. Ya. Jadi valid ya Bu, 65% ini? Valid lah. Valid, dan saya bagian dari di dalamnya tim teman-teman ketua Satgas PPKS se-Kabupaten Jombang gitu. Ya pemirsa, tadi saya juga belum mengenalkan Bu Arifah ya. Bu Arifah ini sebagai ketua Satgas PPKS di Universitas Darul Ulum. Nah, mari kita mengulik-ngulik tentang kekerasan seksual itu. Ini Bu Arifah, jadi kekerasan seksual itu dalam perspektif hukum itu seperti apa Bu? Oke. Jadi kekerasan seksual di perguruan tinggi ya, ini perguruan ya tinggi maksudnya. ya, Bu. Ya. Jadi kekerasan seksual di perguruan tinggi itu yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh baik fungsi reproduksinya. Nah, itu karena ada ketimpangan relasi kuasa atau gender yang itu berdampak pada psikis dan fisik. Nah, di dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual yang di kampus-kampus di Indonesia itu mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan verbal, fisik, hingga eksploitasi seksual gitu. Jadi yang secara sosial, kekerasan ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan yang seringkali tidak terlihat di permukaan gitu Mas Iqbal. Jadi menurut beliau memang kekerasan ini bukan hanya
dalam bentuk fiksi saja Iya. ya Bu ya, dalam bentuk verbal juga itu. Dan ini Bu, kalau secara umum dalam kita berbicara ini ya Bu, kasus Indonesia ya. Oke. Kekerasan yang terjadi itu kan paling banyak di perguruan tinggi datanya. Nah, apakah ada data yang mencerminkan kalau skala masalah ini tuh memang terjadi itu di perguruan tinggi itu? Oke, jadi saya ini dari data Kemen PPA tahun 2023 itu ada jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia itu mencapai 27.000 lebih, gitu ya. Nah, korbannya perempuan itu mencapai 79% lebih dan korban laki-laki itu 20%. Nah, dalam dunia pendidikan itu yang dibilang sama Mas Iqbal, ternyata kasus kekerasan seksual tertinggi itu adalah di perguruan tinggi. Ada di pesantren, kemudian ada di tingkat SMA, SMP, SD, dan yang paling tertinggi data di tahun 2023 adalah 35% itu adalah banyak terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Itu data menurut Kemendikbud tahun 2023. Oh gitu. Jadi memang ini ya Bu, kasus-kasus itu memang sudah terjadi banyak kasus di Indonesia. Nah ini Bu, mengapa kasus kekerasan seksual itu terjadi dan kita sulit untuk mengungkap? Kan seperti itu Bu. Jadi kayak ada, entah itu ada yang membackup atau seperti apa. Lah ini gimana Bu? Kok selama ini itu loh sulit gitu loh terungkap. Betul. Jadi ini Mas Iqbal, saya masih menyambung yang sebelumnya ya. Jadi yang tadi itu kan kayak terlihat 35% gitu, atau tadi melihat kekerasan seksual yang terjadi di semua gitu yang ada 27.000 lebih. Itu sebenarnya kayak teori gunung es. Jadi yang terlihat nampak yang ujungnya itu tadi itu yang 27.000 atau 35% tadi. Sedangkan yang di bawah gunung esnya itu yang nggak terlihat itu adalah soal bagaimana kemudian rasa malu, kemudian normalisasi kekerasan seksual, candaan yang seksis kayak gitu, kemudian kurangnya kepercayaan, ada tekanan sosial gitu. Yang dasarnya lagi itu adalah soal patriarki begitu, soal budaya patriarki yang sangat melekat, kemudian ketimpangan kekuasaan, kemudian ada soal bahwa kekerasan seksual ini menjadi stigma yang sangat buruk terhadap korban begitu, sehingga kemudian ketika sudah menjadi korban dilabeli bahwa perempuan nakal lah, kemudian malah disalahkan begitu. Nah, kemudian apa faktor kasus ini tidak terungkap? Jadi ya itu tadi yang saya bilang. Jadi ada beberapa faktor itu karena stigma sosial yang tadi begitu, sudah korban disalah-salahkan gitu. Betul, malu, kemudian ini ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan. Gitu. Jadi nanti lapor juga nggak diurusi gitu misalnya begitu. Dan lebih mendasar lagi bahwa tidak ada edukasi tentang kekerasan seksual kepada mahasiswa, dosen maupun tendik, itu masih kurang, masih sangat minim begitu. Itu sih faktor-faktornya gitu. Ya Bu, terima kasih. Untuk ini Bu, mungkin ya Bu, jadi dari tadi yang disampaikan Bu Arifah itu kan banyak faktor. Sekarang contoh aja Bu ya, 65% yang di Jombang kekerasan itu kan pada perguruan tinggi. Di sini ketika ada mahasiswa itu terjadi kekerasan seksual, baik secara fisik maupun secara verbal ya Bu ya.
ini kadang-kadang ada yang takut karena satu mungkin ancaman Bu ya. Nah, ini mungkin ancaman. Iya. Nah, itu bagaimana Bu ketika Bu Arifah menyikapi ada mahasiswa atau dosen atau yang lainnya Bu tentang kejadian tersebut untuk menyikapi agar mahasiswa ini seperti ini loh. Kalau memang terjadi kekerasan itu baik verbal maupun fisik gitu Bu. Ya, jadi memang mestinya fungsi Satgas ya, Satgas Iya, iya, PPKS yang ada di kampus-kampus itu melakukan edukasi, sosialisasi bentuk kekerasan itu seperti apa, begitu ya. iya. Kemudian membangun kesadaran bahwa yang dianggap wajar, yang dianggap biasa, yang dianggap lucu itu tidak benar, bahwa itu masuk dalam kategori kekerasan begitu. Nah, kemudian Satgas PPKS juga menyediakan layanan yang nyaman, yang bisa dipercaya begitu. Sehingga kemudian yang dibilang Mas Iqbal tadi itu bisa membantu korban dan bisa preventif biar tidak terjadi kekerasan di dalam perguruan tinggi begitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Teman-teman, ya nanti kalau ini ya di Universitas Darul Ulum sudah ada Satgas PPKS. Oke. Bisa lihat di medsosnya, di IG-nya ada IG-nya, Satgas PPKS Undar begitu. Di situ sudah ada hotline-nya, ada nomor yang bisa dihubungi. Iya. Ikuti, follow ya. Oke, follow IG-nya ya. Follow IG-nya Satgas PPKS Undar. Oke. Nah, itu. Jadi nanti bisa lapor di situ ya Bu ya. Boleh. Ini tenang teman-teman, tetap dijaga privasinya ya Bu ya. Tetap dijaga sama tim dari Satgas itu. Baik. Ini Bu, jadi menurut Bu Arifah itu bagaimana sih ketimpangan kekuasaan di antara dosen, di antara mahasiswa, dan di antara staf untuk mempengaruhi ini Bu, kasus kekerasan seksual ini? Betul, jadi kalau di perguruan tinggi itu sangat terjadi ketimpangan antara dosen dan mahasiswa ya Bu ya. Ketimpangan antara dosen dan mahasiswa, kemudian atau mahasiswa dan tendik misalnya kayak gitu, atau pimpinan dan tendik kayak gitu. Jadi kita sudah banyak mendengar kasus-kasus tahun 2023 awal tahun bagaimana ada pimpinan dengan tendiknya, ada pengurus BEM dengan mahasiswa, ada dosen dengan mahasiswa. Nah kayak itu kemudian pasti sangat terjadi ketimpangan relasi karena kekuasaan. Jadi itu akan melibatkan ke akademik, soal penilaian, soal bimbingan, skripsi misalnya dipersulit apa enggak gitu. Kemudian akses fasilitas kampus bisa jadi ketimpangannya di situ. Kemudian mahasiswa seringkali merasa tidak mampu melawan karena khawatir, yaitu tadi terjadinya itu Bu ya, kadang-kadang nilainya tidak terkasih bagus gitu ya, ancaman-ancaman itu terhadap akademis mereka begitu. Padahal secara psikologis terancam sekali kan gitu Bu, secara psikis kan seperti itu ya Bu. Itu. Ini Bu, tentang kalau di lingkungan sosial Bu ya, di lingkungan sosial kampus lah kita berbicara di kampus ini. Sangat berkontribusi enggak Bu dalam menormalisasi kekerasan seksual ini? Karena tadi disampaikan kan antara terjadi ketimpangan antara dosen setelah itu dan mahasiswa. Nah, sedangkan bagaimana kita menormalisasi kegiatan pencegahan terhadap perilaku itu loh Bu, itu gimana Bu? Jadi memang budaya sosial yang menganggap
komentar Iya. bernada seksual Iya, iya, sebagai iya. lelucon atau pujian. Nah, kayak yang pelakunya merasa bahwa itu memuji begitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, ini adalah Itu termasuk kekerasan verbal ya Bu ya, kekerasan verbal. Iya, Contoh yang seperti apa Bu? masuk pada seksis gitu ya. Iya. Hari apa? Enggak kok sekarang kelihatan lebih Cuantik gitu ya. atau lebih langsing, atau sekarang kok gendutan dikit ya gitu, atau kok sekarang lebih gemo ya. Iya. Itu kayak gitu. padahal kan Nah, dibuat guyonan ya, tapi kan itu ndak apa ya Bu? nah Ndak itu bagus yang lah. betul, itu yang kemudian dianggap lelucon, itu Iya. yang dinormalisasikan begitu, sehingga kemudian itu yang mengkontribusi terjadi kekerasan di perguruan tinggi. Juga selain itu juga kurangnya, lagi-lagi saya bilang bahwa kurangnya sosialisasi, edukasi, bagaimana batasan perilaku yang pantas gitu ya. Yang pantas menciptakan lingkungan di mana pelecehan itu dianggap sebagai lelucon atau wajar. Iya. Atau biasalah gitu. Jadi Nah, itu yang perlu diedukasi gitu. berarti kan mahasiswa atau siapa itu kan menormalisasi itu ya Bu. Ini kok kan gitu kadang-kadang. Iya. Iya kan? Padahal tidak bisa kemudian konteksnya itu melihat pada pelaku. Aku kan nggak punya niat. Iya. Aku kan hanya guyon aja. Iya. Nah, itu yang tidak bisa. Kalau guyon, candaan itu adalah kalau bercanda itu sama-sama suka gitu ya. Iya. Sama-sama ketawa. Berarti itu termasuk awal dari kekerasan seksual enggak Bu? Kalau seperti itu? Itu awal dari Mulanya Bu ya. Iya. Kalau saling merespon kan pasti nanti terjadi. Tidak mesti juga. Oh, gitu Jadi ya? maksudnya begini, bahwa kemudian ada pelaku yang bilang, lah dianya diam aja kok, dianya senyum-senyum kok, dianya tak tanya, nggak masalah kok begitu. Okay. Jadi nggak begitu. Bisa jadi kemudian si korban tidak berani untuk mengutarakan bahwa ini nggak nyaman begitu, karena budaya kita juga tidak terbiasa dengan komunikasi yang asertif gitu. Jadi itu tadi apa namanya? Ketika ada seseorang yang melakukan tindakan seperti itu, ya maka ini korban ya, untuk yang menjadi korban bisa langsung komunikasi dengan Satgas. Nggak usah rame-rame WA, pakai WA ya Bu ya. Ada nomor Ya, ada nomor hotline-nya itu, langsung WA saja ke Satgas. Ini Bu, karena kita tadi sudah berbicara masalah ketimpangan, kita sudah berbicara masalah isu kekerasan yang terjadi baik di Jombang maupun di Indonesia. Sekarang kita berbicara masalah langkah-langkah Bu. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh kampus dalam melaksanakan atau dalam melakukan pencegahan tentang terjadinya kekerasan seksual seperti apa Bu? Karena ini tadi terjadi ketimpangan itu. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa Bu? Oke, jadi memang ini sangat bagus sekali ya. Jadi kan adanya Permendikbud tahun 2021 nomor 30 itu, bahwa semua kampus harus membentuk Satgas PPKS. Satgas PPKS 2021 Mas. Tapi Undar masih 2024 gitu ya. Nah, padahal di tahun 2024 ini sudah berubah lagi. Tidak Satgas PPKS, tapi namanya ganti Bu ya. Satgas PPKPT. Jadi Satgas lebih PPKPT. komprehensif. Jadi di Satgas ini tidak hanya soal kekerasan seksual, tapi masuk dalam 3 dosa besar dalam pendidikan, yaitu ada kekerasan seksual, kemudian bullying dan intoleransi. Jadi itu masuk dalam Satgas PPKPT itu yang terbaru begitu. Tuh yang pertama ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Yang kedua adalah melakukan kampanye dan sosialisasi tentang perilaku yang sesuai gitu, yang tidak seperti kita bahas sebelumnya, bagaimana kemudian
kekerasan verbal itu dianggap lelucon dan normalisasi tadi, dan Bu, ya. normalisasi Iya, gitu ya. iya. Kemudian yang berikutnya, kampus harus menyediakan layanan konseling untuk bantuan korban gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengimplementasikan sanksi tegas terhadap pelaku. Berarti sesuai dengan aturan hukum yang gitu, berlaku gitu ya. Jadi itu harus ada kalau memang ketahuan salah, ada bukti salah, maka harus ada sanksi tegas begitu dari kampus sehingga kemudian tidak menjadi korban-korban berikutnya begitu. Itu kalau terjadi kekerasan seksual secara fisik ya, Bu ya. Apapun itu. Apapun itu, ya. Gitu. Karena nanti ada kekerasan dalam bentuk online, kemudian menyebarkan foto misalnya atau begitu, video gitu begitu ya. Itu. Berarti untuk teman-teman Untar Podcast ya, mahasiswa khususnya atau mahasiswi, nanti teman-teman sudah dijelaskan tadi kan, kita sudah mempunyai Satgas PPKS. Sekali lagi Bu, ini sama saya promokan ya Bu ya, biar ini termasuk kampanye Bu ya. Ini kampanye tentang Satgas PPKS. Jadi nanti bisa di WA lewat nomor yang ada pada IG. Ya, IG-nya itu Satgas PPKS Undar teman-teman ya. Nanti bisa langsung kalau teman-teman butuh sesuatu. Ini bukan hanya itu ya Bu, bukan hanya kekerasan secara fisik ya Bu, secara verbal teman-teman. Jadi menjadi bahan bullying atau intoleransi atau kekerasan olo-oloan seperti itu Bu ya. Itu kan. Jadi ini Mas Iqbal. Jadi kekerasan verbal itu juga mengganggu psikis. Jadi real ini ada cerita bahwa ketika kemudian dia dapat guyonan-guyonan itu kemudian tidak nyaman dan untuk berangkat ke kampus aja dia harus banyak berdoa begitu ya. Gitu. Kemudian ketemu dengan orang yang biasa suka dengan melakukan kekerasan verbal atau pelecehan verbal itu enggan gitu, sehingga kemudian dia agak gap dan itu mengganggu aktivitas gitu. Baik. Traumatik gitu mungkin Bu, bisa jadi enggak Bu? Traumatik iya, tapi mengganggu aktivitas pekerjaan, perkuliahan begitu, dan itu termasuk masuk dalam psikis gitu yang terganggu gitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa kemudian kekerasan verbal itu tidak mengganggu, tidak berdampak begitu ya. Padahal sangat berdampak sekali. Sangat berdampak. Jadi ada juga cerita bahwa ketika kemudian dia lewat di satu gang, kemudian sering ada candaan-candaan ketika dia lewat, maka dia harus menghindari tidak lewat jalan itu, dan itu lebih jauh misalnya kayak gitu. Itu kan juga bagian dari merugikan juga gitu, karena dia tidak nyaman ketika di komentari soal seksis fisik. Kadang-kadang kan hanya sekedar berbicara sweet lah, itu kan jadi itu bagian dari kekerasan verbal. Sweetan itu bagian dari masuk kalau di Kemendikbud ya Mas. Jadi ini bukan dari definisi saya. Dari Permendikbud 31 tadi. Iya, betul. Gitu. Jadi di situ dijelaskan semua ada 20 item yang termasuk dalam kekerasan, baik verbal, fisik maupun psikis gitu. Berarti termasuk sweet itu ya Bu ya. Itu kan anak-anak muda. Saya kira sekarang kan kalau ada mahasiswa lewat gitu ya, apalagi dia sebagai kembang desanya kampus ya misalnya. Dan saya tahu itu tidak nyaman. Kenapa itu terus langgeng dan dinormalisasi? Karena memang nggak dapat edukasi dan nggak dapat sosialisasi begitu. Ya berarti setelah ini mungkin ini Bu.
Saya kira Satgas ini kan sudah dibentuk ya Bu, sudah dibentuk awal tahun 2024 saya kira ya. Nah, itu sampai sekarang kan jelas punya peran penting. Nah, Satgas ini punya peran penting dalam menciptakan kampus itu bagaimana aman, kampus itu bagaimana ketika mahasiswa datang itu tidak terjadi sesuatu bullying, tidak terjadi kekerasan yang baik verbal. Ini peran pentingnya dari Satgas ini apa Bu? Oke, jadi Satgas PPKS Undar itu memiliki peran untuk menerima korban, gitu. Kemudian memproses, gitu. Kemudian menindaklanjuti laporan kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Kemudian yang penting lagi adalah untuk preventif memberikan edukasi dan sosialisasi, kemudian membuat kebijakan untuk pencegahan. Kemudian mendampingi korban dalam proses sampai ke hukum bahkan gitu, karena kita di pengurus Satgas PPKS ini ada yang dari hukum, ada yang dari psikolog, ada yang dari konselor begitu, sehingga kemudian di Satgas PPKS Undar ini sudah cukup lengkap SDM-nya. Jadi kami sampai bisa mendampingi pada taraf hukum begitu. Berarti punya peran sangat penting bahwa nanti ketika ada mahasiswa atau dosen atau tenaga kependidikan kalau membutuhkan Satgas PPKS, tadi namanya Bu, Satgas PPKPT. Satgas PPKPT, tak tulis tapi enggak tahu nih Bu, ini kepanjangannya apa sekarang? Sama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Oh gitu, sama. Tapi lebih lebar lagi. Kalau yang kemarin itu kan hanya kekerasan seksual, tapi sekarang ada tambahan mengenai tentang bullying dan mengenai tentang intoleransi. Karena sekarang sangat getol intoleransi ya Bu. Toleransi dan bullying itu juga menjadi sesuatu yang sekarang perlu edukasi, apalagi di tingkat sekolah ya Bu ya, itu bullying. Ini Bu, tadi kita sudah berbicara masalah peran penting dari Satgas ya, Satgas PPKS, karena namanya masih Satgas PPKS Undar. Ini kita sekarang berbicara masalah ini Bu, peran aktif dari mahasiswa ya, peran aktif dari mahasiswa ini Bu, bagaimana toh mahasiswa itu agar bisa menghargai hak dan privasi individu lah. Ini loh Bu, yang perlu ditanamkan pada mahasiswa untuk khususnya membudayakan gitu ya, biar itu menjadi mahasiswa Undar ya Bu ya, gitu loh Bu. Jadi mahasiswa harus terlibat dalam kegiatan kampanye. Di dalam kepengurusan Satgas PPKS di Undar itu juga ada dari mahasiswa, perwakilan dari mahasiswa. Makanya kemudian mahasiswa itu harus menjadi agen of change, yaitu agen perubahan sosial gitu ya. Jadi untuk mendukung teman-temannya yang menjadi korban, kemudian mahasiswa juga harus berani melaporkan tindakan yang mereka lihat maupun yang mereka alami. Jadi jangan diam, harus peduli, harus jadi agen of change tadi itu. Gitu. Jadi mahasiswa itu berperan aktif ya Bu, ketika ada, meskipun gini Bu, jadi nanti si korban ini memang pendiam dan tidak berani untuk mengungkapkan kepada Satgas PPKS, tetapi temannya ini yang membantu untuk melaporkan. Ini saya kira nanti teman-teman tentunya dengan persetujuan dia ya, mau apa gitu, enggak. Betul. Berarti kalau enggak kadang-kadang gini Bu ya, berarti temannya itu kalau tidak sepengetahuannya tetapi dilaporkan. Nah, ini seperti boleh. Boleh ya Bu. Jadi saya bilang tadi bahwa
yang dialami maupun yang dilihat. Itu bisa dilaporkan ke Satgas, cuman si korbannya itu nanti berkenan untuk didampingi apa enggak. Nah, itu kan butuh persetujuan pada korbannya. Kadang-kadang kan korban itu merasa nanti nilaiku seperti apa kalau kan Bu, tadi kan sudah berbicara ya Bu, ada ketimpangan antara dosen dan mahasiswa dan tenaga pendidikan kan pasti nanti terjadi di belakang itu. Makanya itu butuh pendampingan untuk diedukasi gitu, untuk membangun kesadaran. Oke. Saya kira ketika kita berbicara tentang kekerasan seksual sudah dibentuk namanya Satgas PPKS. Nah, ini pasti punya tantangan-tantangan besar dalam menghadapi situasi dan kondisi, dan untuk tantangan-tantangan menerapkan kebijakan tersebut dalam perguruan tinggi itu apa saja, Bu? Pasti kan punya tantangan ya Bu ya, luar biasa kan? Betul. Iya. Jadi tantangan terbesar itu adalah apa? Mengubah pola pikir. Jadi mengubah pola pikir warga kampus yang ada di dalam kampus gitu ya. Jadi bagaimana yang tadi itu, yang lelucon, yang normalisasi itu harus dibongkar itu pola pikirnya. Kemudian tantangannya adalah menghilangkan stigma yang melekat pada korban. Itu tantangannya. Jadi baik masyarakat umum melihat bahwa ketika orang menjadi korban itu banyak stigmanya. Perempuan nakal lah, yang bajunya beginilah, yang sering keluar malam lah, apa stigma yang negatif gitu. Begitu juga stigma rasa yang korban rasakan itu bahwa saya tidak dihargai, tidak dianggap lagi di masyarakat, saya orang kotor, saya apa kayak gitu. Jadi stigma itu yang sangat kental gitu. Jadi itu tantangan sendiri. Kemudian tantangannya adalah memastikan transparansi dalam keadilan pada proses penanganan kasus. Berarti ini ya Bu, tidak ada intervensi ya Bu? Ada enggak Bu intervensi? Nah, banyak kasus yang terjadi 1 minggu yang lalu lah gitu. Jadi korban adalah mahasiswa, pelaku dosen. Malah yang terjadi adalah mahasiswanya yang dikeluarkan dan dosennya masih tetap gitu. Berarti ada intervensi pimpinan. Betul, makanya itu tantangannya yang saya bilang memastikan transparansi untuk proses itu ya, proses penanganan kasus. Ada juga kasus yang dosennya pelaku, kemudian korbannya mahasiswa, dengan rekomendasi Satgas PPKS di kampus tersebut untuk mengeluarkan dosen, tapi di pimpinan tidak bisa mengeluarkan karena dosennya berprestasi begitu. Ada banyak jurnal, ada banyak Scopus begitu ya, sehingga kemudian kalau dikeluarkan ini yang rugi kampus gitu. Bahasanya Jombang eman gitu ya Bu. Gitu. Nah, itu yang kemudian bagaimana dicari jalan tengah. Nah, jalan tengahnya adalah tidak dikeluarkan tapi dosennya dikasih pendampingan, direhabilitasi, dikasih konseling gitu untuk datang ke psikolog gitu. Padahal sehingga biar tidak ada korban lagi gitu. Jadi dosennya perlu didampingi dan diedukasi. Padahal kan yang sekarang lagi viral itu adab lebih utama daripada ilmu, benar nggak Bu itu? Betul, tapi karena dengan kasus yang tadi, betul, dengan dosen yang pintar dan lain sebagainya, tetapi kan adabnya, ini loh Bu, itu loh. Berarti kan sekarang itu memang tidak hanya pintar yang dibutuhkan adab juga dibutuhkan, betul Bu ya? Itu tadi tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tetapi
kami yakini teman-teman bahwa Satgas PPKS di Universitas Darul Ulum itu tidak ada yang mengintervensi. Bener enggak, Bu? Maksudnya? Jadi ketika ada sesuatu yang tadi diceritakan Bu Ari. Karena memang di Satgas PPKS di Undar itu kan masih baru begitu ya. Jadi kami masih banyak melakukan sosialisasi, edukasi kayak gitu ya. Berarti kan ketika nanti ada mahasiswa yang melaporkan kan yakin bahwa Satgas itu tidak diintervensi oleh siapapun kan, dijamin gitu. kerahasiaannya. Kan gitu kan Bu ya. Ya. Ini Bu. Jadi dari tantangan-tantangan terbesar tadi pasti Bu Ari itu punya yang namanya harapan. Harapan bagaimana sih nanti Undar ini menjadi kampus itu aman, nyaman, dan jauh dari yang namanya kekerasan seksual. Nah, ini seperti apa? Betul. Jadi harapan kami di Satgas PPKS itu bagaimana kemudian menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan aman gitu ya. Aman itu di mana setiap individu itu merasa dihargai dan dilindungi. Jadi kami juga berharap bahwa mekanisme pelaporan yang efektif, kemudian dapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan, pimpinan gitu, sehingga kemudian kita bisa melakukan pelayanan itu dengan nyaman dan profesional begitu. Jadi memang gini teman-teman, memang kekerasan seksual sekarang itu kan sudah marak terjadi. Jadi maka untuk teman-teman tolong dijaga mulai diri sendiri ya, Bu, ya, mulai dijaga diri sendiri tentang kekerasan seksual tadi. Yang terakhir Bu, ya ini yang terakhir. Satu pesan lah dari Bu Ari kepada pendengar tentang isu yang sangat hangat ini Bu. Satu pesan saja Bu untuk pendengar. Oke, jadi jangan pernah takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, baik yang kamu lihat maupun yang kamu alami. Jadi Anda memiliki hak untuk dilindungi dan didengar. Jadi bersama Satgas PPKS Undar, kita menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual gitu ya, yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan seksual. Oke. Itu luar biasa, teman-teman. Hari ini kita telah mendengarkan penyampaian dari narasumber kita, Bu Ari, mengenai tentang kekerasan seksual, baik itu verbal maupun secara fisik ya. Banyak tantangan-tantangan yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Darul Ulum. Dan jangan lupa teman-teman, kalau ada kekerasan sekecil apapun, baik verbal maupun fisik, nanti bisa dilaporkan ke Satuan Tugas PPKS Universitas Darul Ulum. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu Arifah waktunya hari ini atas partisipasi panjenengan dan wawasan yang telah dibagikan kepada kami tentang isu-isu mengenai tentang kekerasan seksual tadi. Semoga yang disampaikan tadi pesan beliau, semoga lingkungan kampus tercinta ini, Universitas Darul Ulum ini, menjadi kampus yang aman, nyaman, dan menjadi kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, hati-hati di jalan Bu nanti kalau pulang. Jangan sampai kehujanan. Terima kasih Bu ya. Sampai jumpa teman-teman di Undar Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.